selamat datang kembali ya di channel YouTube aku, Sugita Sari. Nah, seperti biasa, sebelum kalian menonton videoku kali ini, klik tombol subscribe, like, dan komen di semua video-video yang ada di YouTube channel aku, teman-teman. Oke. Nah, kali ini nih kita akan membahas soal apa, teman-teman? Ada yang bisa tebak nggak? Oke, jadi kemarin itu banyak banget yang request soal Kak minta tolong jelasin dong tentang timeline belajar kakak selama SKD gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku khusus akan membahas bagaimana timeline belajarku ketika aku mempersiapkan tes SKD nih teman-teman. Oke? Nah, kalau ada yang bertanya, ngapain sih Kak harus mempersiapkan timeline belajar susah-susah ini Kak gitu. Nah, padahal kan kita bisa random aja tuh belajarnya. Mau yang ini duluan, mau yang itu duluan, kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini disclaimer ya teman-teman ya. Di sini menurut caraku dan pendapatku ketika belajar kemarin berdasarkan pengalamanku tes CPNS di tahun lalu nih teman-teman. Nah, karena menurutku timeline belajar ini sangat penting ya teman-teman ya, supaya untuk cara belajar kita tuh menjadi terstruktur, terorganisir, makanya kita jadi cepet paham dan kita bisa mengerti, oh sampai sini aku kurangnya, oh sampai sini aku udah ngerti, udah paham, atau di mana aku yang bagian belum ngerti, belum paham, kayak gitu nih teman-teman. Nah, nggak usah banyak-banyak, sekarang kita langsung aja ke intinya. Kita perhatikan ya teman-teman ya, bagaimana timeline belajarku untuk menyikapi tes SKD nih teman-teman. Dijamin ampuh kalau ini. Check this out. Oke teman-teman, langsung aja kita kupas tuntas terkait gimana sih timeline belajar untuk menghadapi SKD CPNS 2023 nanti teman-teman. Nah, ini merupakan timeline belajar yang membuatku sangat ampuh banget ya teman-teman ya. Sehingga gimana kemarin skor SKD ku bisa mencapai 475 teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita lihat. Nah, ini teman-teman ya, untuk untuk kasarannya, timelinenya itu bisa kita mulai dari konsep dasar si TWK gitu teman-teman. Kemudian ada konsep dasar TKP dulu, kemudian TWK, lalu ada konsep dasar TIU gitu teman-teman. Kemudian baru kita drilling soal TKP, ada drilling soal TWK, dan drilling soal TIU teman-teman. Kemudian untuk setiap bahasan kita bisa selalu mengevaluasi diri kita nih teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman ya, ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadi nih teman-teman di bulan pertama. Nah, ini disclaimer ya teman-teman, ini pengalaman pribadiku sendiri. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan pace atau kecepatan belajar kalian masing-masing nih teman-teman, atau kesibukan kalian masing-masing kayak gitu ya. Oke, ini untuk di bulan pertama kita bisa menguatkan konsepnya dulu nih teman-teman. Nah, untuk menguatkan konsepnya sendiri itu kan ada banyak substansinya nih. Nah, ini kita memasuki TWK dulu teman-teman ya. Nah, bisa dimulai dari konsep nasionalisme. Di sini kita kumpas dalam waktu 2 hari teman-teman, estimasi. Kemudian untuk latihan dan bahas soal nasionalisme itu 2 hari juga nih teman-teman ya. Kemudian setelah memahami konsep dan latihan serta membahas soal, kita bisa evaluasi diri teman-teman. Nah, apa nih yang dilakukan di saat evaluasi diri nih? Nah, di sini kita bisa tahu, oh apa aja nih aku yang masih kurang setelah melakukan latihan dan bahas soal terkait nasionalisme ini, kayak gitu teman-teman. Evaluasi diri ketika udah tahu nih, oh kita kekurangannya kita di sini, atau oh kita kelebihan kita sudah bisa dan atau sudah paham yang ini, kayak gitu. Kita tahu di fase evaluasi diri ini. Kemudian kita lanjut 2 hari untuk melakukan pengulangan terhadap kesulitan kita tentang nasionalisme. Nah, gitu teman-teman. Ketika kita udah tahu tadi kan kesulitan kita di mana gitu kan, kita ulangi nih dalam waktu 2 hari, ulangin sampai paham lagi. Kemudian kita lagi hajar buat drilling soal nasionalisme lagi nih teman-teman. Nah, setelah kita udah mengulang-ulang kesulitan, diharapkan nanti ketika drilling soal lagi itu langsung bisa menjawab dan bisa paham, kayak gitu teman-teman ya. Oke, setelah melewati konsep nasionalisme, sekarang kita lari ke
konsep integritas nih teman-teman. Seperti biasa ya, konsep integritas itu kita ambil 2 hari. Kemudian latihan dan bahas soal integritas. Nah ini teman-teman nih, usahakan cari latihan-latihan soal yang mengkhusus sama soal integritas gitu teman-teman ya. Langsung melakukan pembahasan. Kemudian lakukan evaluasi diri teman-teman, di mana kesulitannya. Lalu untuk di 2 hari selanjutnya itu bisa dibahas tentang kesulitannya apa dan dilakukan pembelajaran kembali. Lalu drilling soal lagi nih teman-teman terkait materi integritas seperti itu. Kemudian setelah melewati integritas, kita ke konsep substansi TWK selanjutnya teman-teman, yaitu apa? Bela negara. Oke. Untuk 2 hari ini teman-teman bisa menghabiskan untuk memahami bagaimana sih konsep bela negara itu kayak gitu teman-teman ya, di 2 hari ini. Kemudian kita loncat di hari selanjutnya. Setelah memahami konsep dasarnya kuat, pondasinya kuat, kita bisa langsung latihan dan bahas soal nih teman-teman untuk langsung prakteknya gitu kan, terkait bela negara. Nah setelah itu lakukan evaluasi diri kembali teman-teman. Lalu ulang-ulang kembali kesulitan tentang bela negara. Apa aja sih yang menjadi kesulitan gitu. Bisa dibahas lagi, dipelajari kembali untuk menguatkan konsep dan pembahasannya gitu teman-teman. Kemudian setelah melakukan pengulangan terhadap kesulitan, kita langsung hajar lagi pakai drilling soal gitu teman-teman. Bela negara gitu ya. Oke, setelah itu lanjut ke substansi TWK selanjutnya, yaitu pilar negara. Nah, pilar negara sendiri ini kan ada 4 ya teman-teman ya. Ada Pancasila, BTI atau Bhinneka Tunggal Ika, ada UUD 45, dan NKRI. Nah, di masing-masing 4 hari ini kalian akan membahas masing-masing konsep pilar negara tersebut teman-teman. Atau dicampur juga boleh, bebas, ditukar-tukar juga bebas sih teman-teman. Itu senyamannya kalian sendiri. Cara belajar kalian seperti apa kayak gitu ya. Di sini aku cuman sharing bagaimana cara belajarku sewaktu persiapan sebelum SKD nih teman-teman. Oke? Setelah memahami konsep dari keempat pilar negara tadi, langsung lakukan latihan dan bahas soal. Nah, di latihan dan bahas soal ini kalian gabung semua nih, cari soal-soal tentang Pancasila, BTI, UUD 45 atau bahkan NKRI gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut di bulan kedua. Nah, ini yang warna abu ini masih di TWK ya teman-teman. Kemudian setelah tadi apa sebelumnya? Setelah latihan dan bahas soal pilar negara, kita lakukan evaluasi diri nih teman-teman. Evaluasi diri. Kemudian seperti biasa kita mengulang kesulitan nih. Apa aja sih yang menjadi kesulitan di pilar negara itu sendiri gitu ya. Setelah kita paham kesulitan kita apa dan kita bisa mempelajari dan mendalaminya, lanjut lagi hajar pakai drilling soal terkait pilar negara nih teman-teman. Khusus 2 hari ya. Karena tadi konsepnya ada 4 pilar negara. Oke? Kalau kalian mau nambah drilling soalnya juga seminggu gitu, boleh aja sih teman-teman. Itu balik lagi ke cara belajar kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya yang terakhir nih, substansi TWK yang terakhir yaitu apa teman-teman? Bahasa Indonesia. Oke? Konsep bahasa Indonesia terkait kata baku, EYD atau yang lainnya, kalimat utama, kesimpulan itu dibahas di 2 hari ini teman-teman. Oke? Setelah itu langsung latihan dan bahas soal bahasa Indonesia nih 2 hari nih. Hari ke-8 sama hari ke-9 di bulan kedua kayak gitu teman-teman ya. Setelah itu lakukan evaluasi diri nih, evaluasi diri yang mana kesulitannya. Terus di 2 hari ini lanjut pahami dan pelajari materi di kesulitan itu teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung hajar pakai drilling soal lagi nih, soal bahasa Indonesia gitu teman-teman ya. Oke, setelah bab TWK kelar, kita langsung loncat ke bab TKP sekarang teman-teman. Yang warnanya beda ini ya. Oke, di hari ke-15 dan hari ke-16 kita bisa di hari pertama nih dulu ya, ke hari ke-15 atau hari pertamanya TKP, kita bisa memahami terkait konsep anti radikalisme. Kemudian di hari ke-16 kita ke konsep integritas, lalu ke-17 kita konsep pelayanan publik, kemudian konsep jejaring kerja, lalu ada konsep sosial budaya, dan yang terakhir ada konsep teknologi informasi komunikasi teman-teman ya. Setelah 6 hari nih teman-teman, tuh 2, 3, 4, 5, 6 hari mematangkan konsep TKP nih teman-teman, kita langsung lanjut bahas soal. Oke, bahas soalnya juga 6 hari nih teman-teman. Langsung ya, anti radikalisme, integritas, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya,
dan TIK. Nah, tapi kalau dalam waktu 6 hari ini kalian mau gabung nih, cari yang TKP semuanya Kak, nggak usah spesifik gitu. Boleh aja sih teman-teman, it's okay, nggak apa-apa, yang penting latihan dan bahas soal gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah kalian memahami konsep dan melakukan latihan bahas soal, seperti biasa lakukan evaluasi diri teman-teman. Dimana kalian kesulitannya, dimana yang sudah paham, sudah kuat konsepnya seperti apa. Langsung lanjut ulang-ulang kesulitan tentang materi TKP keseluruhan teman-teman. Nih di 3 hari, oke teman-teman. Sekarang kita lanjut nih sorry teman-teman, ini bulan ketiga ya maksudku ya, bulan ketiga. Oke, ini bulan ketiga, mana mending di dulu. Ini bulan ketiga. Oke teman-teman ya. Oke, bulan ketiga itu dimulai. Nah, ini dilanjut sama TKP yang tadi teman-teman. Setelah mengulang-ulang materi kesulitan, kita langsung hajar soalnya nih teman-teman. Anti radikalisme, integritas, pelayanan publik, jaring kerja, sosial budaya, dan TIK. Soal-soal semua nih teman-teman, pokoknya sampai mateng gitu kan. Habis itu lanjut di bagian yang warna hijau ini kita masuk ke dalam pembahasan TIU ya teman-teman ya. Oke, sesuai substansi TIU, kita bisa belajar dari konsep verbal analogi nih teman-teman. Kemudian konsep verbal silogisme. Kemudian lagi satu ada konsep verbal analitis. Nah, jadi di TIU itu konsep verbalnya dibagi jadi 3 nih teman-teman. Analogi, silogisme, dan analitis gitu ya. Kemudian untuk hari ke-10 kita bisa belajar konsep numerik yang berhitung gitu teman-teman ya. Berhitung cepat tuh pelajaran tips triknya juga. Kemudian lanjut ke hari 11 itu konsep numerik yang deret angka. Kemudian ada konsep numerik yang perbandingan kuantitatif. Lalu kita bahas konsep numerik soal cerita. Lalu ada, kita masuk sekarang setelah verbal dan numerik selesai, kita masuk ke figural. Nah, figural ini dibagi 3 juga nih teman-teman. Ada konsep figural analogi, konsep figural ketidaksamaan, dan yang terakhir konsep figural serial. Nah, ketika konsep TIU ini sudah matang semua nih teman-teman ya, langsung kita lanjut latihan dan bahas soal. Nah, ini kalian bebas ini sistemnya kayak gimana, cuman di sini kemarin aku langsung pisahin satu-satu nih teman-teman. Latihan soal TIU verbal itu aku ambil 2 hari, kemudian soal TIU numerik aku 2 hari juga, dan yang figural aku bahas di 2 hari. Kemudian untuk pengulangan kesulitan tentang materi TIU itu bahas satu-satu aku teman-teman. Untuk TIU verbal sehari, TIU numerik aku sehari, dan TIU figural sehari teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk selalu lakukan evaluasi diri teman-teman ya, setelah tahu apa kesulitannya kita. Kemudian langsung dihajar lagi nih pakai soal TIU verbal, TIU numerik, dan figural gitu teman-teman ya. Oke, setelah kita bersuka cita dengan TWK dan TIU, teman-teman jangan lupa rehat dan evaluasi diri. Oke teman-teman, sebelum kita lari kembali ke bulan ke mana dia? Teman-teman 2, 3. Ini bulan ke-4 ya teman-teman ya harusnya ya. Sorry. Ini bulan 1, ini bulan 2, kemudian ini bulan 3, ini bulan 4 ya teman-teman. Sorry, ada kesalahan ini aku buat PowerPoint. Ini bulan ke-4 teman-teman. Bulan ke-4. Oke, setelah itu kita lanjut teman-teman. Untuk di bulan ke-4 ini kita dimulai dari tryout langsung nih teman-teman. Tryout paket 1 langsung bahas. Kemudian lakukan evaluasi diri dan diskusi bareng circle teman-teman baiknya ya. Kemudian rehat sejenak, jeda sehari ini teman-teman. Langsung lanjutkan coba buat soal TWK. Jadi di sini teman-teman, dengan membuat soal kita bisa paham gitu. Oh, seperti ini loh tipe soalnya. Jadi kita mau nggak mau belajar lagi nih dicoba buat soal. Oke teman-teman. Kemudian di hari kelima kita bisa tryout paket 2 langsung.
langsung bahas. Oke teman-teman, biasain ya habis tryout langsung bahas kayak gimana supaya kita tahu kekurangan kita apa. Langsung besoknya evaluasi diri dan diskusi bareng circle belajar kita nih teman-teman, entah sama teman bimbel atau teman seperjuangan CPNS juga nih teman-teman, atau bareng tentor atau yang lainnya. Yang penting diskusi tentang materi itu teman-teman ya. Oke, besoknya bisa rehat, kemudian langsung coba buat soal TIU nih teman-teman. Langsung kita tryout paket ketiga, evaluasi diri lagi, rehat lagi, dan begitu seterusnya teman-teman ya, sampai paket 4, paket 5, paket 6, paket 7, kayak gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah ini tuh di bulan ke 5 teman-teman. Sorry, ini di bulan ke 5 gitu ya teman-teman ya, di bulan ke 5. Nah, di bulan kelima kita ngapain teman-teman? Nah, untuk yang pertama kita langsung tryout, terus pantau skor dan ranking. Nah, teman-teman, saranku ya, kalau kalian mengikuti tryout dimanapun itu, mau tryout yang gratis ataupun berbayar, itu usahakan pantau terus skor kalian, usahakan meningkat ataupun tetap kayak gitu teman-teman, jangan sampai berkurang. Dan ranking kalian nih, ranking kalian dari pesaing-pesaing kalian. Jadi kan ada tuh tryout juga yang menampilkan rankingnya berapa, dan di daerah atau nggak sesuai formasi jabatan itu ditampilkan juga rankingnya. Nah, di situ tuh sangat penting teman-teman, pantau terus ya teman-teman ya, hasil belajar dilihat dari tryout kalian itu. Kemudian setelah kita tryout kan pasti ketemu tuh trik-trik learning by doing-nya. Nah, jadi kita kalau misalnya rajin latihan soal, rajin bahas soal, itu pasti kita tahu trik sendiri untuk supaya cepat gitu menyelesaikannya. Setelah itu bisa langsung bahas bersama circle belajar seperti biasa teman-teman ya, kita brainstorming sama teman-teman seperjuangan kita. Oke, setelah itu nih bisa dalam waktu setengah bulan ini langsung bahas tryout, pokoknya tryout, pantau skor ranking gitu ya, atau kalian mau perpadat juga boleh. Nah, ini di bulan ke 6 ini harusnya teman-teman ya, bulan ke-6. Oke, bulan ke-6, atau kalian bisa mempercepat yang tadi di bulan ke-5 atau jadi bulan ke-6, boleh aja sih, atau dimampatkan timeline yang telah aku buat ini, boleh aja. Ini aku sharing aja sama terkait timelineku kemarin teman-teman, persiapan sebelum SKD kayak gimana sih, belajar detail-detailnya gitu. Oke, di bulan ke-6 nih harusnya kalian udah siap untuk menghadapi SKD gitu ya. Selamat berjuang teman-teman. Oke, makasih ya teman-teman. Dulu waktu zaman-zaman aku berjuang untuk CPNS, aku selalu percaya sama kata-kata ini teman-teman. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Semua butuh proses, pengorbanan, dan kerja keras. Oke teman-teman, aku yakin kalau kalian udah berusaha, kalian udah maksimal mungkin menjadi diri kalian dan belajar, dibarengi dengan doa-doa dan dukungan di orang-orang sekitar, di support sistem sekitar, aku yakin itu semesta otomatis akan mendukung. Oke teman-teman, semangat ya. Semoga di tahun ini kalian semua bisa lolos menjadi bagian dari aparatur sipil negara teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau diskusi terkait CPNS ataupun yang lain gitu, kalian bisa langsung kontak aku di kolom komentar channel YouTube aku, atau di Telegram aku, ataupun di Instagram aku. Oke teman-teman, semangat terus ya. Bye-bye.